selamat pagi semuanya yang disayang oleh Tuhan. Selamat menikmati hari Minggu, selamat menikmati ibadah online kita kali ini. Yuk kita segera mulai, kita naikkan satu pujian syukur kepada Tuhan. Kerinduan kita, kita semua mau menjadi sahabat-sahabat kecil Tuhan Yesus. I want to be your friend, a little bit more. I want to be your friend a little bit more. I want to be your friend a little bit more. I want to be your friend a little bit more. Little bit more. Want to be your friend a little bit more. I want to be your friend a little bit more. I want to be your friend a little bit more. Little bit more. Little bit more. Little bit more. Yuk kita sekarang berdoa. Bapa yang di sorga, Bapa yang di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami sudah menyanyi. Sungguh kami semua kepingin menjadi sahabat-sahabat kecil-Mu Tuhan, mulai saat ini. Terima kasih Tuhan, kami mau duduk diam, kami mau mendengar firman-Mu. Biarlah Tuhan, pribadi Roh Kudus mengurapi kami, membuat kami mengerti, membuat kami mampu untuk memahami setiap butiran-butiran firman-Mu. Kami suka mendengar firman-Mu Tuhan, sebab itu kami siap. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Hai, selamat pagi semuanya. Salam sejahtera. Biarlah bahagia Tuhan dilimpahkan bagi kita semua. Amin. Kita langsung ya mau dengar firman Tuhan hari ini bersama-sama mau baca. Biarlah kiranya Roh Kudus yang memberi kita pengertian sehingga kita mengerti dan selanjutnya sesudah mengerti kita melakukannya. Ya, haleluya. Kali ini kita mau menelusuri kehidupan Daud. Daud yang dipakai Tuhan luar biasa. Daud yang bahkan di dalam silsilah raja-raja keturunan di kitab Matius, di situ ditulis merupakan salah satu nenek moyang dari Tuhan Yesus. Secara daging ya, secara silsilah karena dia adalah raja. Puji Tuhan. Namun sesungguhnya Daud ini pernah merasakan sesuatu yang kurang dari kedua orang tuanya, dari saudara-saudaranya, ya, mirip seperti kita. Tapi pesan saya ya, ini juga seperti yang dialami oleh Daud. Dia tidak memikirkan kesalahan-kesalahan orang tuanya, ketidakadilan saudara-saudaranya. Ya, puji Tuhan, karena Tuhan baik, sehingga Daud dibentuk menjadi sosok pribadi yang benar-benar mengasihi Tuhan. Haleluya. Kita mau berangkat dari Daud. Awal mula ketika Samuel, seorang nabi ini diutus oleh Tuhan untuk menetapkan raja Israel untuk memimpin bangsa di tanah yang baru ya. Nah, pada waktu itu Samuel diutus oleh Tuhan untuk mendatangi sebuah keluarga. Ya, keluarganya ini tentu keluarga Isai, ya, orang tua dari Daud. Nah, ketika Samuel bertanya kepada Isai, aku diutus oleh Tuhan, aku diminta oleh Tuhan untuk mengurapi salah satu anakmu menjadi raja bangsa Israel. Ya, haleluya. Isai ini dengan sukacita, oh ya, saya punya anak. Nah, latar belakang Daud yang mau kita bahas ini sebetulnya adalah latar belakang yang Tuhan kehendaki. Ya, satu, latar belakangnya adalah Daud ditinggalkan oleh ayah dan ibunya. Ya, dalam hal ini adalah pengajarannya. Waktu ada tamu penting datang, yaitu Samuel, Daud tidak diundang. Ini terkesan sekali kalau Daud adalah anak yang tidak diperhitungkan keberadaannya dalam keluarga itu. Atau sebaliknya, sengaja dilupakan Daud ini agar tidak menjadi saingan dari kakak-kakak yang lain. Atau bisa saja ini menjadi terkesan Daud sebagai anak yang dilupakan. Yuk kita baca ya 1 Samuel pasal yang ke 16 ya. Puji Tuhan. 1 Samuel pasal yang ke-16 ayat yang ke-5.
Jawabnya, ini jawab Isai mendengar pertanyaan dari Samuel. Adakah kedatanganmu ini membawa selamat? Gitu ya pertanyaannya. Nah, dijawab kemudian, ya benar. Aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kuduskanlah dirimu dan datanglah dengan daku ke upacara pengorbanan ini. Kemudian ia menguduskan Isai dan anak-anaknya yang laki-laki dan mengundang mereka ke upacara pengorbanan itu. Ya, Isai dan anak laki-lakinya dikuduskan dalam upacara itu. Nah, di hadapan Samuel, Isai ini mengaku, ya, ini pengakuan Isai. Dia punya 7 anak lelaki dan Daud tidak termasuk yang semuanya 7 itu dikuduskan, ya. Sebenarnya Isai memiliki 8 anak laki-laki. Loh, mana yang benar? Ya. Tetapi dari ibu yang lain, ya. Yuk kita telusuri, nanti akan paham setelah kita baca semuanya. Pasal 17 ayat yang ke-12 kita baca bersama-sama. Daud adalah anak seorang dari Efrata dari Betlehem Yehuda yang bernama Isai. Isai mempunyai 8 anak laki-laki. Pada zaman Saul orang itu telah tua dan lanjut usianya, ya. Ingat ya, di ayat ini mengatakan Isai punya 8 anak laki-laki. Puji Tuhan. Justru dalam silsilah resmi, Daud anak yang ke-7. 1 Tawarikh 27 ayat ke-18. 1 Tawarikh 27 ayat yang ke-18. Kita baca bersama-sama. Untuk suku Yehuda ialah Elihu, salah seorang saudara Daud. Untuk suku Isakar ialah Omri bin Mikael. Nah, catat ya, ini Elihu, ini bukan anaknya Isai, tapi salah satu saudara Daud. Puji Tuhan. Sedangkan Elihu tidak termasuk dalam silsilah. Kita baca 1 Tawarikh 2 ayat 13 sampai 15. 1 Tawarikh 2 ayat 13 sampai 15. Ya. Isai memperanakan Eliab, anak sulungnya, dan Abinadab, anak yang kedua. Simea, anak yang ketiga. Puji Tuhan. Natanel, anak yang keempat. Radai, anak yang kelima. Osem, anak yang keenam. Dan Daud, anak yang ke-7. Saudara-saudara perempuan mereka ialah Seruya dan lain-lain dan seterusnya dan seterusnya. Ya, jadi ingat, Daud itu anak laki-laki Isai yang ke-7. Puji Tuhan. Disinilah ada indikasi ke arah menutup-nutupi aib dalam keluarga. Kalau Isai memiliki anak dari perempuan lain. Ya. Berikutnya, Isai tidak memiliki catatan khusus bagaimana mendidik anak-anaknya dalam takut akan Tuhan. Ya, berikutnya, nama ibu Daud tidak pernah ditulis dalam Alkitab. Artinya, kurang berperan dalam mengajar Daud. Ya, tugas ibu adalah mengajar anak-anaknya. Yang berikutnya, kakak Daud yang bernama Eliab begitu iri dan jahat. Kita baca ya, jahatnya kakak-kakak Daud ini. 1 Samuel 17 ayat yang ke-28. 1 Samuel 17 ayat yang ke-28. Ketika Eliab kakaknya yang tertua mendengar perkataan Daud kepada orang-orang itu, bangkitlah amarah Eliab kepada Daud sambil berkata, "Mengapa engkau datang?" Ini pertanyaan Eliab. "Dan pada siapakah kau tinggalkan kambing domba yang 2-3 ekor itu di padang gurun? Aku kenal sifat pemberanimu dan kejahatan hatimu. Engkau datang kemari dengan maksud melihat pertempuran." Jadi ini Elihu ini ya tidak suka dengan Daud. Ketika Daud ini padahal datang membawa makanan, titipan dari orang tuanya Isai itu, supaya diberikan kepada kakak-kakaknya yang ada di medan pertempuran, ya.
Malah dikira mengintip-ngintip, pengen tahu aja anak kecil, dianggapnya begitu. Apakah Daud kecewa? Ya tentu, orang dia ke situ mau membantu dia, membawakan makanan, kok malah dikatai mau ngintip-ngintip, pengen tahu aja. Nah, puji Tuhan. Yang berikutnya kekecewaan Daud adalah memiliki sahabat Yonatan, sang pangeran anaknya Saul, tetapi terpisah oleh karena pelarian Daud dari ancaman Saul. Ya, Daud ini diancam Saul dan diburu jadi buronan. Yang berikutnya kekecewaan Daud adalah berusaha dibunuh oleh Raja Saul. Yang berikutnya kekecewaan Daud, dijerat Raja Saul dengan mas kawin 1000 kulit katan orang Filistin. Haleluya. Tapi Daud berhasil berapa? 2000, bukan hanya 1000. 2000 kulit katan orang Filistin diserahkan kepada Saul sebagai mas kawin ketika Daud akan menikah dengan anaknya Mikal. Ya. Yang berikutnya kekecewaan Daud, Daud ini memiliki pembimbing rohani yaitu Samuel. Ya. Namun Daud tidak lama bergaul dengan Samuel ini karena kekacauan, karena Daud diburu mau dibunuh Saul ya, sehingga Daud melarikan diri. Yang berikutnya kekecewaan Daud adalah menjadi buronan Raja Saul selama lebih kurang 13 tahun. Wow. Haleluya. Nah, pertanyaan saya ini kepada kalian semuanya ya. Coba pikirkan, berapa persen hidupmu mirip dengan latar belakang Daud? Lebih ringan atau lebih parah? Ya, haleluya. Kita mau ambil yang baiknya. Dari beberapa macam kekecewaan Daud tadi, apa yang dilakukan Daud? Apa yang dilakukan oleh anak Tuhan yang manis ini? Ya. Yuk kita baca 1 Samuel 22 ayat yang ke-3. 1 Samuel 22 ayat yang ke-3. Dari sana Daud pergi ke Mespa di Moab dan berkata kepada raja negeri Moab, "Izinkanlah ayahku dan ibuku tinggal padamu sampai aku tahu apa yang dilakukan Allah kepadaku." Ini ya sudah kacau balau ya. Ini sudah peperangan ya. Bangsa Israel dengan bangsa Filistin ya. Ketika peristiwa Goliat. Jadi kacau balau, Daud sendiri jadi pelarian. Nah, di dalam pelariannya, Daud ini masih mengingat kedua orang tuanya. Kacau balau begini, bagaimana ya Bapak Ibuku ya, Isai dan istrinya. Ya, karena Daud ini aman di Gua Adulam ya, dia sembunyi di Gua Adulam, aman, jauh dari pertempuran, jauh dari kejaran daripada Raja Saul karena Daud mau dibunuh. Tetapi tahu kacau balau itu, Daud tidak dendam, tidak sakit hati kepada orang tuanya. Daud berkata, ya, agar lolos dari kejaran Raja Saul, Daud minta Raja Moab untuk ikut merawat dan menjaga kedua orang tuanya. Ya, Daud ini dalam pelariannya dia bersahabat dengan Raja Moab. Haleluya. Bahkan di situ juga kita ingat ya cerita-cerita beberapa minggu yang lalu bahwa Daud ini di situ punya anak didik ya, punya murid orang Moab, ya, yaitu suaminya Batseba. Siapa namanya? Ayo, diingat-ingat sendiri. Pasti ingat ya. Walaupun dalam pertumbuhan pribadinya, Daud sangat tertolak oleh kedua orang tuanya. Daud tidak pernah memikirkan apa yang diperbuat kedua orang tuanya, tetapi dia memikirkan apa yang bisa dia lakukan buat mereka. Daud membalas air tuba dengan air susu. Haleluya. Anak yang manis Daud ini. Yuk kita baca 1 Samuel 22 ayat yang pertama. Lalu Daud pergi dari sana dan melarikan diri ke Gua Adulam. Ketika saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya mendengar hal itu, pergilah mereka ke sana mendapatkan dia. Karena keluarganya tahu Daud dalam keadaan aman. Ya, yuk. Step pertama, kita adopsi teladan hidup Daud menjadi bagian dalam hidup kita. Tidak dendam, bahkan mau membantu, mau menolong keluarganya, termasuk orang tuanya. Pikirkan apa yang bisa kita berikan pada orang tua kita. Apapun perlakuan mereka terhadap kita. Ya, kita tidak usah dendam, tidak usah sakit hati.
Dengan cara-cara apa yang dapat kita berikan kepada mereka ya? Contohnya yang dapat kita perbuat untuk kedua orang tua kita, memberi nilai-nilai yang terbaik pelajaran sekolah ya, memberi prestasi kerja yang baik, kalau disuruh kerja ya kerjakan yang baik. Pekerjaan apapun di rumah ya, pekerjaan apapun dapat kalian dukung, bantu kepada orang tua. Kerjakan, lakukan dengan baik. Usahakan membuat mereka bangga dengan hidup kita yang menjaga kekudusan dalam pergaulan dan semua itu untuk kemuliaan Tuhan. Kalian yang perempuan yang cantik-cantik, kalian sudah remaja bertumbuh, hati-hati dalam pergaulan ya, jaga. Hadiahkan ya kekudusanmu ini buat kedua orang tua. Jaga dan pelihara. Biarlah semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, kita lakukan menjalin komunikasi yang terbaik dengan orang tua kita dimanapun mereka berada ya. Mungkin kita terpisah karena kalian sekolah, mungkin apapun juga. Jaga hubungan dengan baik. Teleponlah, tanya kabarnya, ya. Jadi anak Tuhan yang baik. Ya. Kemudian ingat hari ulang tahun mereka, ya. Kasih salam, selamat ulang tahun Papa, selamat ulang tahun Mama, walaupun mereka membuat hati kita sakit. Ya. Dan jangan lupa berdoa buat mereka. Penting itu, ya. Memberikan terima kasih pada mereka dengan sikap hati yang tulus. Kalau mengalami kesulitan untuk melakukannya, datanglah pada Tuhan Yesus. Dan izinkan Tuhan menolongmu melakukan hal ini. Tuhan Yesus itu baik. Sepanjang kita mau melakukan yang terbaik, Tuhan pasti akan berikan. Ya, Tuhan akan bantu kita semuanya. Nah, kemudian step berikutnya ya, itu kekecewaan-kekecewaan Daud. Ketika Daud ini sudah menang dan berada dalam kenyamanan dan kemapanan, ya, ketika semua sudah aman, bahkan Daud menjadi raja, semua berlalu, Tuhan berikan kemenangan demi kemenangan. Goliat, ya, Tuhan berikan kemenangan melalui Daud, bangga, ya. Kemudian bangsa Israel menang perang sama bangsa Filistin, semua aman, terkendali, dan Daud naiklah menjadi raja. Ya, ketika menjadi raja, Daud ini kan panglima perang ya awalnya ya, gagah berani ya. Ya, dia bunuh musuh-musuh ya. Tangan Tuhan yang menyertai dia, tetapi setelah aman, setelah dia menjadi raja, satu ketika Daud ini memutuskan tidak ikut perang. Lawang tentaranya perang, Daud ini malah enak-enak memutuskan tidak ikut berperang. Ya. Daud memutuskan untuk tidak ikut perang. Ya, kita baca 2 Samuel 11 ayat yang pertama. 2 Samuel 11 ayat yang pertama. Pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, maka Daud menyuruh Yoab maju beserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Mereka memusnahkan Bani Amon dan mengepung kota Rabah. Sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Ya, untuk mengalahkan bangsa Moab, Daud tidak ikut berperang. Ya. Kenyamanan dan kemapanan bisa menjadi bumerang ketika seseorang terjebak di dalamnya. Sehingga Daud yang sudah bisa mengalahkan singa, bisa mengalahkan beruang, mengalahkan Goliat, dan sudah memimpin ribuan tentara perang, dan sudah lolos dari kejaran pembunuhan oleh Saul selama 13 tahun, disinilah Daud memposisikan diri menjauhi destiny alilahi dalam hidupnya, yang memang sudah ditentukan untuk berperang. Daud ini sudah ditentukan untuk berperang. Pada titik kenyamanan dan kemapanan hidupnya, dan jauh dari destiny ilahi ini dalam hidupnya, membuat Daud jatuh dalam dosa terhadap Batseba sebagai korbannya. Haleluya. Ya, Daud jatuh. Mengapa Daud jatuh dalam dosa itu? Ya, sebabnya adalah karena ketika ada sebuah lubang yang besar dalam hidupnya, ada luka yang belum sembuh, jiwa menuntut sesuatu pelampiasan untuk menutup lubang itu. Inilah bekas daripada kekecewaan-kekecewaan di dalam hatinya Daud terhadap kedua orang tuanya dan saudara-saudaranya. Sampai kepada titik di mana Daud ini mengakui, ya, Daud ini pada satu saat dia ada di dalam titik penyesalan, di mana dia ingat, ya,
Kemudian dia menulis Mazmur. Mazmur ini indah dan manis, menjadi titik tolak Daud untuk kemudian dapat mengampuni kedua orang tuanya. Ya, setelah pengakuan itu kemudian Tuhan bekerja, Tuhan memperbarui hidup Daud. Haleluya. Puji Tuhan. Yuk kita baca ya. Mazmur 27. Mazmur 27 ayat yang ke-10. Ini titik tolak ya. Kesadaran Daud kemudian terbuka. Dia kemudian menyesal dan dia mengakui. Yuk kita baca. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Wow, haleluya, puji Tuhan ya. Daud mengakui dengan jujur di hadapan Tuhan. Sekalipun kedua orang tuanya, saudara-saudaranya meninggalkan dia, tapi Tuhan menyambut aku. Haleluya, ini juga buat kita ya. Oh, Tuhan menyambut kita. Mungkin kita ini merasa sendiri. Mungkin kita ini merasa diasingkan di rumah ya, dengan berbagai macam hal. Ya, bahkan poin-poin kekecewaan kita ini juga 2 minggu lalu sudah kita dengar. Oh, mungkin di dalam keluarga ini kita menjadi tersisih. Jangan takut, jangan kecil hati. Tuhan Yesus menyambut kita. Haleluya. Haleluya. Ketika seseorang pulih 100%, disitulah dia tidak membutuhkan pelampiasan apapun dalam hidupnya. Karena Tuhan sudah menjadi pribadi pemuas sejati yang tiada taranya. Daud boleh kecewa, Daud boleh sakit hati, Daud boleh dikejar-kejar mau dibunuh. Tetapi ketika dia menyadari dirinya, dia datang di bawah kaki Tuhan. Dia mengakui, walaupun semua orang meninggalkan aku, tetapi Tuhan yang menyambut aku. Haleluya. Amin. Kami mengucap syukur Tuhan bahwa hari ini kami masih boleh mendengar firman-Mu. Tuhan, terima kasih. Engkau menyediakan dirimu menjadi sahabat kami, menjadi orang tua kami, menjadi tempat kami mengadu. Oh Tuhan, semua keluh kesah kami Engkau tanggung, Engkau gantikan dengan sambutan sukacita. Bahkan Engkau mau membantu kami, Engkau memberikan kami kemampuan menghadapi hidup ini Tuhan, sehingga hidup kami ini menjadi berkat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dimanapun kami berada Tuhan, sungguh kami mau menjadi berkat-Mu. Tuhan Yesus yang baik, Engkau melindungi kami, Engkau menjaga kami. Masih di tengah-tengah situasi pandemi ini Tuhan, kami bersama-Mu. Tuhan yang mengasihi hidup kami. Terima kasih Tuhan. Segala kepujian, segala syukur, segala hormat hanya bagi kemuliaan nama Bapa di surga. Berkati kami Tuhan, berkati kami semuanya sepanjang minggu depan, orang tua kami, papa mama kami, saudara-saudara kami, dan sahabat-sahabat kami. Terima kasih Tuhan, sampai ketemu minggu depan Tuhan di dalam ibadah yang sama, dalam sukacita yang baru, anugerah yang baru. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.